Pasca serangan Israel selama 12 hari, pemerintah Iran meluncurkan operasi intelijen besar-besaran untuk memburu mata-mata yang diyakini beroperasi dari dalam negeri. Operasi ini berlangsung intensif, melibatkan publik dalam skala luar biasa. Warga diminta waspada terhadap orang mencurigakan termasuk yang mengenakan topi atau kacamata hitam di malam hari. Juga diminta melaporkan plat nomor hilang, mobil bak tertutup, hingga van yang melintas di jam yang tak lazim. Bocoran audio pejabat tinggi Iran mengakui sistem keamanan telah bocor parah. Pemerintah menyebut jaringan Mossad telah menanam operatif di berbagai titik dalam negeri. Barang bukti yang ditemukan termasuk micro drone, rudal rakitan, hingga dokumen sabotase. Iran juga menayangkan kampanye waspada spionase lewat media sosial dan televisi. Lantas, siapa sebenarnya para penyusup itu? Apa misi utama di balik aksi senyap mereka? Lalu, sejauh mana keberadaan mereka mengancam pertahanan dalam negeri Iran? Kita akan langsung membahasnya pemirsa dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Tentunya kita akan sapa satu persatu. Di sebelah saya sudah ada Prof. Koni Rahakundini Bakri yang merupakan Guru Besar Hubungan Internasional di Universitas Saint Petersburg, Rusia. Selamat malam, Bu Koni. Selamat malam, sehat ya? Sehat lah. Alhamdulillah. Oke, di sebelahnya sudah ada Mbak Stepi Andriani yang merupakan pemerhati intelijen dan keamanan. Selamat malam, Mbak Stepi. Baik, kemudian ada Bu Dina Sulaiman yang merupakan pengamat Timur Tengah Universitas Padjadjaran. Terima kasih sudah hadir, Bu Dina. Sama-sama, makasih Mbak Tiara. Baik, langsung saja kita ke Bu Koni ya. Sesuai judul kita, ini dari pemimpin Iran nampaknya tengah gencar melakukan operasi intelijen untuk kemudian ini mencari siapa penyusupnya. Sebenarnya siapa yang bermain di sini, Bu Koni? Langsung loh dia straight to the point siapa yang bermain. Sebenarnya sih kalau aku bilang apa yang dilakukan oleh Iran itu dilakukan juga oleh semua negara kalau itu, karena ancaman terbesar itu justru adalah ancaman penyusupan dalam negeri. Jadi kalau kita konsentrasi selama ini ke luar negeri, jangan salah, negara itu bisa kolaps hanya karena dalam negeri. Dan kalau ditanya siapa yang masuk, pasti nggak jauh-jauh dari Mossad. Dan kita tahu lah Mossad itu kan jam terbangnya kalau urusan intelijen itu canggih sekali lah. Kita bisa lihat beberapa operasi yang mengemuka di dunia dari mulai tahun berapa tuh, tahun 49-an, 75-an gitu kan, banyak sekali. Hanya Mossad kah atau mungkin dari CIA atau bahkan India? Itu satu hal Mossad. Kemudian juga kita mesti lihat juga operasi yang pernah dilakukan oleh di Iran dan menggulingkan Perdana Menterinya itu oleh CIA dan MI6 Inggris. Jadi itu juga harus jadi catatan penting. Kemudian di sana juga ada oposisi ya. Apa sih Mujahidin L apa ya, aku lupa ya, pokoknya dia MEK. Nah si MEK ini dia itu mujahidin yang seringkali dipakai oleh negara asing sebagai proksi, dan ini juga bisa menjadi unsur-unsur atau sel-sel yang melemahkan sistem pertahanan Iran dari dalam, sehingga memang ya kembali saya bilang sejarah manusia tertua itu negara itu runtuh dengan era, walaupun kita sekarang sebutnya era udah canggih banget ya, era fifth generation of war. Tapi sebenarnya nggak fifth generation of war juga. Every war itu sebenarnya lemahnya di sana. Makanya menurut saya Iran tuh sekarang harus memperkuat sistem doktrin pertahanannya, harus berubah total karena ini yang sedang dihadapi. Oke, saya ke Mbak Dina. Mbak Dina, kalau Anda melihat apa yang dilakukan oleh pemimpin Iran saat ini lebih ke taktis atau strategis sih? Kalau bicara taktis strategis, yang pertama memang betul waktu serangan 13 sampai 24 Juni itu Israel ini melakukan serangan secara simultan antara serangan langsung dari luar dengan jet tempur, dengan mengirimkan drone, dan di dalam negeri itu ada rudal-rudal yang lanjut. Ya, dan di dalam negeri itu juga ada rudal-rudal yang bukan rudal, drone-drone yang membawa bahan peledak yang dilemparkan dari dalam. Nah, sehingga sejak tanggal itu kejadian tanggal 13, 14, 15 itu langsung melakukan razia besar-besaran ya, ini pihak keamanan Iran untuk menangkapi orang-orang yang terdeteksi mereka yang mengirimkan bahan peledak itu dari dalam. Nah, sehingga memang korban di Iran itu ada sekitar 900 yang korban jiwa dan 4.000 yang terluka. Itu tidak semuanya serangan dari luar, tapi sebagian dari dalam. Nah, ini yang beberapa hari terakhir itu terjadi penangkapan besar-besaran, dan akhirnya ketahuan ada markas-markas yang di sana dibuat drone,
di dalamnya juga ada alat-alat telekomunikasi yang menghubungkan mereka dengan luar negeri, juga ada Starlink juga di situ, dan kemudian yang banyak dilakukan juga adalah mendeportasi orang-orang Afghanistan. Karena ternyata banyak pelakunya adalah para pengungsi Afghanistan. Jadi orang-orang yang datang ke Iran sebagai pengungsi, ternyata mereka membantu dalam proses-proses penyerangan dari dalam ini. Sekarang sudah sebagian besar dari pengungsi tersebut ini sudah meninggalkan Iran begitu ya informasinya, Bu Dina? Kalau pengungsi di Iran, Afgan di Iran itu kan jutaan ya, yang diusir sekarang. Ya memang beberapa ratus orang, beberapa ribu orang yang memang dicurigai melakukan aksi spionase atas nama ini ya, membantu Mossad untuk melakukan aksi-aksi di dalam negeri. Oke, Mbak Stepi, kalau tadi memang sudah confirm begitu ya, nampaknya ini memang terafiliasi Mossad. Nah, kalau Anda melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah Iran, ini lebih ke respon standar atau memang antisipasi khusus yang dilakukan seorang pemerintah negara begitu ya, ketika sudah mengetahui siapa-siapa saja yang menyusup di negaranya? Ya, jadi yang pertama mungkin yang harus kita highlight gitu ya, bahwa yang terjadi ini bagian dari strategic competition. Jadi strategic competition antara superpower Amerika, great power nih yang menginfluence Rusia, China, dan regional power. Iran ini tumbuh menjadi regional power. Jadi Iran ini salah satu penantang terdepannya Israel. Dia yang menghalangi normalisasi dengan dunia Arab dan lain-lain. Jadi ketika ada serangan dari Israel, saya rasa sekelas Iran yang punya nuklir, ilmuwan ya, dan lain itu sudah punya mitigasi seperti ini. Dan statement dari Ayatollah Ali Khomeini yang terakhir kemarin itu kan betul-betul menantang begitu ya, dan jadi figur. Sehingga yang dilakukan oleh Iran ini bukan seperti pemadam kebakaran. Mereka sudah tahu kalau akan dibunuh, kita akan melakukan ini. Peneliti kita seperti ini, kita akan seperti ini. Ini seperti bermain catur gitu, Mbak. Jadi kita lihat ini menarik banget ya, Mbak Dina, Bu Koni gitu. Jadi kita sebagai para pengamat intelijen militer ini, kita melihat, menyaksikan sejarah secara langsung gitu. Dan pembelajaran ini harus kita ambil hikmah-hikmah dari peperangan ini. Baik. Kalau dari Bu Koni sendiri, sekarang kan kita ketahui dari pemerintah Iran, tidak hanya kemudian memberikan pengamanan dari luar negaranya saja, tetapi warga yang tinggal di sana diberikan semacam pembekalan kalau ada orang yang berkacamata atau menggunakan topi dengan kendaraan-kendaraan tertentu ini harus berhati-hati. Anda melihat respon atau sikap dari pemerintah Iran ini seperti apa? Enggak lah, saya kira lebih jauh dari itu ya. Kalau bicara soal orang pakai topi, pakai kacamata hitam, kayak bicara intelijen zaman kuda, zaman kuda gigit besi. Udah nggak kayak gitu intelijen sekarang, udah lebih canggih, malah dia bisa menyamar sebagai ilmuwan, dia bisa menyamar sebagai pengusaha, dia menyamar mungkin some of them malah juga sudah di tentaranya Iran gitu. Jadi intinya sekarang Iran itu menghadapi perang yang bukan saja mengurusi hal-hal yang terlihat. Ini yang paling penting kan, tetapi hal yang tidak terlihat, dan hal tidak terlihat ini mengerikan karena dia bermain tentang orang-orang yang pikirannya sudah dirubah. Nah, ini yang paling penting. Jadi makanya kalau dijadikan semacam patokan, makanya rakyat itu sekarang betul-betul dipilah ya. Karena begini, secara kalau kita lihat sistem tubuh kan ini tuh kayak negara yang sedang urusan darahnya atau urusan sarafnya sedang diganggu kan. Dan itu akan meruntuhkan orang itu sendiri. Nah, itu yang sekarang kita mesti cari, dia diganggunya bagaimana, ya kan, seperti apa. Kemudian yang kedua juga adalah bagaimana yang paling penting tadi sampaikan kan, Iran ini kan kuat dan hebat karena pemikir. Nah, ini nih mesti Indonesia belajar. Akademisi sama pemikir itu mesti dijaga baik-baik. Karena pengalaman saya di Rusia ya, saya boleh cerita di Rusia. Di Rusia itu kami yang kota-kota, misalnya kota-kota penghasil hulu ledak gitu kan, atau rudal dan lain-lain, apalagi senjata nuklir, kita nggak bisa masuk kota itu. Bisa masuk kota itu, bisa terbang ke sana, tapi di airport atau di train station itu ditanya Anda mau ketemu siapa, mana orangnya, dia jemput atau enggak. Jadi it's very clear siapa menemui apa. Tadi untuk menghindari intelijen ataupun orang-orang yang menyamar dan kemudian melakukan hal-hal silly. Tadi yang seperti Bu Dina ceritakan, di Rusia kan kita ngalamin ada motor, ada Vespa berhari-hari parkir, kelihatannya biasa aja, besok paginya begitu jenderalnya dilihat, oh kebiasaannya dia jalan pagi nih, meledak begitu aja. Jadi orang tuh yang kita khawatirkan sekarang adalah rakyat yang berubah menjadi mata dari pihak-pihak asing. Tapi tadi saya nggak selalu percaya cuma Mossad ya, karena di sini kan banyak sekali intelijen yang bermain. Jadi juga istilah saya kalau cuma nggak fair juga kalau cuma bilang hanya Mossad. I don't believe that. Dalam keadaan Iran seperti ini pasti banyak sekali pihak-pihak yang ingin bermain
ingin terlibat dan ya itu bisa siapa saja. Oke, baik. Kalau dari Mbak Dina sendiri, dari 700 orang yang kemudian ini sudah diamankan ya informasinya dari tanggal 13 sampai dengan hari ini, apa yang bisa disoroti dari langkah pemerintah ini? Kalau memang kalau dianggap dari komunikasi antara pemerintah dan juga masyarakat ini sebenarnya biasa saja kalau harus menjadikan indikator dari perilaku ataupun juga tampilan fisik ini biasa saja sebenarnya. Ya, kalau saya pikir kalau teknis intelijen itu di luar ini saya mungkin Mbak Stefi lebih ini ya bisa menjelaskan. Dia kadang-kadang pakai kacamata hitam nggak bercanda. Ya. Nah, tapi yang saya lihat adalah bahwa justru tadi kita bicara soal taktis strategis, memang dari sisi taktis itu Israel tanda kutip berhasil melakukan serangan di sini ya, serangan dari dalam dan dari luar. Nah, tapi secara strategis dampaknya sebenarnya lebih positif buat Iran dari sisi bahwa ketika rakyat Iran mendapati ternyata serangannya ada dari dalam negeri untuk menyerang sesama saudara. Nah, kita bicara soal culture-nya Iran. Culture-nya Iran tuh nasionalismenya tuh luar biasa. Jadi meskipun mereka awalnya tuh anti sama pemerintahan Islam gitu ya kan, jilbab jadi isu juga di sana ya. Oh, nggak suka pakai jilbab. Nah, tapi dengan mereka tiba-tiba diserang dari luar dan di dalam juga ternyata ada juga yang berkhianat terhadap sesama saudara, justru mereka tambah solid gitu ya, tambah menunjukkan dukungan sehingga buat pemerintah Iran itu mereka lebih firm lagi ketika memberikan perlawanan ya terhadap Israel dan ketika mereka menunjukkan dukungan kepada Palestina. Oke, baik. Mungkin Mbak Stefi bisa menanggapi sedikit mengenai apa yang kemudian ini harus diantisipasi mungkin. Atau juga indikator ya sebuah negara jika memang dalam negara tersebut ini memang sudah dalam tanda kutip ada penyusup. Iya, jadi yang pertama di dalam teorinya negara yang rentan kena hybrid warfare, ini kan kita sudah bicara konvensional, non-konvensional, cyber, propaganda. Itu negara yang cukup plural. Dan Iran sendiri itu tidak sepenuhnya didukung oleh semua negara Arab gitu ya, entah dengan tema besar Sunni Syiah atau apa, tapi tidak semua tuh bestinya, circle-nya Iran gitu ya. Jadi kita harus lihat ini bukan masalah Islam versus negara lain. Ini kita sudah bicara tentang regional security complex kalau Barry Buzan bilang. Jadi ada faktor ekonomi, minyak, kemudian final interest yang nggak mungkin ketemu misalnya salah satunya. Kemudian juga hubungan, ya kayak kita kadang-kadang kita sama teman sebelah kamar dengan teman yang jauh, kok ngopinya sama yang jauh. Itu kan ada ikatan emosional ya nggak? Nah, Iran juga ketika dia ada di negara Timur Tengah, belum tentu semuanya jadi bestie dia gitu loh. Dan jangan lupa Mbak Tiara, Reja Pahlavi itu sebelum revolusi Islam Iran, 79, itu kan sahabat dekatnya Amerika. Jadi simpatisannya Amerika, simpatisannya Barat tuh di Iran banyak. Jadi walaupun militer intelijennya Iran bagus, jangan lupa di situ ada sleeper agent kalau kita bicara intelijen ya, agen tidur yang harus diantisipasi seperti itu. Oke, baik. Menarik sekali. Tentunya kita akan melanjutkan dialog ini ya di segmen selanjutnya. Nanti kita juga akan mencari tahu bagaimana kemudian ini kondisi di Iran pasca gencatan senjata yang sudah dilangsungkan kurang lebih sekitar 1 minggu yang lalu. Kami akan hadirkan untuk Anda pemirsa usai jeda berikut ini.